Pada video kali ini, aku akan membahas tentang Islam and Democracy in Muslim Educational Settings, atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Islam dan demokrasi dalam setting pendidikan Muslim. Apa sih konten atau isi yang akan kita bahas dalam video kali ini? Nah, yang pertama itu ada tentang munculnya demokrasi. Jadi bagaimana sih awal mula munculnya demokrasi, terus pada tahun berapa demokrasi mulai berkembang. Nah, terus pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang Islam dan demokrasi. Jadi, gimana sih hubungan antara Islam dan demokrasi? Nah, pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir kita nanti, kita akan membahas tentang pendidikan demokratis. Nah, khususnya itu pendidikan demokratis di dalam negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Muslim. Munculnya demokrasi. Menurut jurnal dari Afifah Rangkuti, jadi demokrasi itu bermula dari tradisi pemikiran Yunani sekitar abad 4 Masehi hingga 6 Masehi, di mana pada masa itu demokrasi diterapkan. Nah, masyarakat Yunani pada masa itu memiliki hak secara langsung, yaitu hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara. Namun, pada mulanya wanita, budak, dan anak-anak itu tidak memiliki hak suara atau hak dalam berdemokrasi. Nah, berbicara demokrasi pasti tidak luput juga dari dua filsuf yang memberikan gagasan kuat terkait demokrasi, yaitu ada John Locke dan Montesquieu. John Locke berpendapat bahwa baginya itu demokrasi harus diisi oleh hak politik rakyat, di mana hak itu harus diberi hak kebebasan, hak hidup, hak kepemilikan. Lalu gagasan yang disampaikan oleh John Locke itu disempurnakan oleh Montesquieu, yaitu dengan trias politiknya, yang memandang ada 3 kekuasaan, yakni yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Nah, konsep demokrasi yang sering dikutip itu kita sering dengar ya dari Abraham Lincoln pada tahun 1863, di mana beliau menyatakan bahwa democracy in government of the people, by the people, for the people, yang artinya pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Selanjutnya adalah demokrasi itu muncul atau mulai terlihat di wilayah timur itu dari abad ke-20 dan ke-21. Pada abad 20 itu mulai diperlihatkan demokrasi. Nah, pada saat itu tuh ada suatu partai yang mana partai itu menganut demokrasi eksperimental. Demokrasi itu seperti yang ada di negara Turki, dan demokrasi eksperimental itu juga termasuk demokrasi yang berumur pendek seperti yang ada di negara Azerbaijan. Nah, sedangkan pada abad ke-21 itu mulai diperkenalkan dengan ledakan-ledakan demokrasi, yaitu berbentuk suatu gerakan revolusi untuk melawan otoritarisme dan kekerasan. Nah, selanjutnya itu Islam dan demokrasi. Materi kita selanjutnya ya, materi kita yang kedua. Nah, gagasan mengenai Islam dan demokrasi itu menjadi perdebatan atau menjadi baik itu secara teori maupun secara praktiknya juga. Nah, demokrasi ini digunakan sebagai dasar yang sah untuk tatanan politik modern pada era tersebut. Nah, banyak pemikiran dari teolog Islam, yaitu pemikiran secara ada teologis, ada modernis, dan ada fundamentalis. Nah, pemikiran itu menyatakan bahwa yang pertama adalah pemikiran teologis, menyatakan bahwa Islam mempunyai keberagaman dalam pemikiran tentang Islam yang mengakibatkan munculnya aliran teologi dan hukum yang berbeda dan telah menumbuhkan keberagaman. Nah, yang kedua ada pemikiran dari tokoh modernis yang mengatakan bahwa pemisahan agama dan negara itu, dan juga memandang demokrasi di bawah domain negara. Jadi, tidak ada perubahan dan perkembangan. Selanjutnya adalah tokoh pemikiran fundamentalis atau pemikiran tradisional. Mereka itu menganggap atau mempertahankan bahwa suatu gagasan Islam itu tidak sesuai dengan demokrasi, jadi tidak ada kesetujuan antara keduanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan demokratis. Di sini, pendidikan itu merupakan suatu tindakan politik, dan keputusan politik itu menginformasikan bahwasanya pendekatan terpusat atau desentralisasi oleh pengembangan kurikulum itu menentukan bagaimana dan apa yang dipelajari dari seseorang individu itu merupakan sifat dari peran mereka ke dalam masyarakat. Nah, pendidikan demokratis itu berfokus kepada hak dan tanggung jawab dari partisipasi aktif dalam kaitannya di bidang masyarakat sipil, politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pendidikan demokratis dan juga hak asasi manusia dalam setting pendidikan Muslim yang ada di negara Afghanistan. Nah, sistem pendidikan Afghanistan itu telah mengalami reformasi kritis sejak jatuhnya Taliban.
baik pada kebijakan maupun pada pendidikan juga. Undang-Undang Pendidikan Afghanistan meresmikan hak atas pendidikan yang setara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, sementara Kementerian Pendidikan menekankan bahwa pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Pada tahun 2003, Kementerian Pendidikan Afghanistan itu bekerja sama dengan UNESCO. Menurut laporan dari UNESCO pada tahun 2010 sampai 2011 itu, Kementerian Pendidikan Afghanistan menyesuaikan kurikulum pendidikan dasar tahun 2010. Namun, kementerian juga mengisyaratkan niatnya untuk mengambil pendekatan lintas sektor untuk mengintegrasikan prinsip 3 seperti HAM dan kesetaraan gender lintas mata pelajaran. Namun di tingkat sekolah, layanan pendidikan masih berjuang untuk menjangkau semua anak di Afghanistan, terutama di pedesaan atau di wilayah terpencil. Nah, selanjutnya adalah pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia dalam setting pendidikan Muslim. Kementerian Republik Azerbaijan itu bertanggung jawab atas pendidikan nasional di semua tingkatan, tujuannya untuk memastikan hak warga negara atas pendidikan interaksi antar warga, agama, demokrasi menempelkan posisi masing-masing. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sifat pendidikan sekuler dan kontribusinya kepada Azerbaijan pada individu, masyarakat, dan nasional. 99% populasi Azerbaijan adalah Muslim, dengan mayoritas Syiah dan sebagian kecil adalah Sunni. Pada toleransi terhadap agama serta pentingnya agama negara sekuler secara jelas tercermin dalam hukum dan kebijakan pendidikan dan memisahkan publik dengan ruang pribadi di mana agama dan demokrasi berjalan. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari pendidikan demokratis di negara Bosnia dan Herzegovina. Nah, di Bosnia Herzegovina pasca konflik itu pendidikan demokrasinya dimulai dengan pengenalan mata pelajaran seperti mata pelajaran mandiri yang diambil dari materi yang dibuat oleh Civitas, Pusat Pendidikan Demokrasi, dan HAM. Nah, kedua kursus ini tuh dalam kurikulum dasarnya dan menengah Federasi Bosnia dan Herzegovina termasuk dalam kursus dasar yang di tingkat dasar dan kursus juga demokrasi di tingkat menengah. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendidikan demokratis di negara Iran. Nah, jadi itu pemerintah Iran tuh menutup pembentukan sistem pendidikan baru, yaitu berbagai perubahan yang diamati dengan cermat juga oleh negara-negara muslim lainnya dan dianggap sebagai upaya sistematis untuk mengislamisasi bagi sejumlah umat lain. Nah, menjadi contoh sistem pendidikan dalam negara Islam dan kaum Islamis dari Maroko juga. Sampai Indonesia pun juga meniru atau mencontoh dari Iran. Nah, menutur pendidikan yang sama dengan Iran meskipun sistem pendidikan tersebut itu mengikuti penilaian internal yang pertama dan berdasarkan kinerja buruk para mahasiswa Iran. Itu dibuktikan bahwa sikap mereka yang tidak efisien dan membuka jalan bagi reformasi penting Presiden Khatami. Sistem pendidikan ini tidak melemahkan tujuan pendidikan atau post-trinary Iran sebagai sarana untuk membangun intelektual kaum yang berkomitmen. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas sekali ini adalah sejarah pendidikan massal dimulai dari pendidikan warga negara telah menjadi landasan kurikulum nasional. Nah, bagaimana sih pendidikan ini dirancang? Dan ditargetkan juga itu tergantung pada pemerintahannya juga. Selain tergantung pada pemerintahan, hal itu juga tergantung pada bangsa memandang seperti apa peran individu dalam masyarakat dan dipengaruhi juga dengan faktor lain seperti agama dan bentuk pemerintahan. Nah, pada kali ini tuh pada bab dari handbook itu mencoba memetakan seperti apa sih pendidikan itu dalam konteks muslim dengan fokus pada nilai-nilai demokrasi dengan perbandingan singkat dari pendekatan dalam negara lain. Nah, apa yang telah diungkapkan atau terungkap adalah potensi beragam pendekatan terhadap prinsip universal. Nah, tantangan umum yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia dengan alasannya dan bagaimana mengajarkan demokrasi dan hak asasi manusia, demokrasi, dan pengaturan pendidikan muslim tidak pernah begitu menarik atau begitu menjanjikan. Nah, negara yang mempunyai pendidikan demokratis, jika di dalam politik, jika di kehidupan sehari-hari di negara kita itu dibuktikan dengan adanya pemilihan presiden, pemilihan bupati, dan jika di dalam kelas atau sekolah itu bisa dicontohkan dengan contoh seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan struktur organisasi atau yang lainnya. Nah, pendidikan demokratis itu sangat penting juga karena semua orang bisa saling bertukar pendapat dan bebas mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka dengan bebas, tetapi dengan notabene harus sesuai dengan peraturan dan perihal yang sedang dibahas atau sedang diomongkan atau diobrolkan.